Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih atas kebaikan-Mu. Saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Berikan kami telinga sebagai seorang murid yang taat mendengarkan firman-Mu, terlebih dahulu melakukan firman-Mu. Dan kami semua yang mendengarkan firman-Mu, kami dapat berhasil dan beruntung. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, kita melihat bahwa banyak orang yang ada di dunia ini lebih memilih taat kepada manusia dibanding taat kepada Tuhan. Mengapa begitu? Karena alasan mereka adalah manusia kelihatan dan Tuhan tidak kelihatan. Di dalam kehidupan sehari-hari, di perusahaan, di kantor, dan di tempat yang lain-lain, mereka mengira bahwa pemimpin itu yang memiliki kuasa untuk menentukan masa depan. Padahal kita tahu bahwa hanya Tuhan saja yang memiliki kuasa untuk menentukan masa depan saudara dan saya. Satu perikop yang saya akan bagikan bagi kita semua tentang ketaatan kepada Tuhan akan menghasilkan masa depan. Ketaatan kepada Tuhan akan menghasilkan masa depan. Di dalam kitab Ulangan pasal 31 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Ayat yang ke-8 firman Tuhan berkata, sebab Tuhan Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Dia akan menyertai engkau, Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Ketika kita melihat ke-12 pengintai, 10 pengintai hanya fokus kepada kekhawatiran dunia. Hanya fokus kepada masalah hidup. Hanya fokus kepada kekalahan. Mereka melihat bahwa kita akan selalu kalah, kita tidak akan menang. Poin yang pertama adalah percaya bahwa Tuhan menyertaimu. Yosua dan Kaleb percaya kepada janji Allah, percaya kepada firman Tuhan. Mereka tidak memiliki kekhawatiran dunia. Mereka hanya memegang firman Tuhan. Tuhan menyertaimu. Tuhan berjalan di depanmu. Pergilah. Apa yang saya katakan kepadamu, lakukanlah. Apakah Yosua dan Kaleb memiliki tanah Kanaan? Kita melihat bahwa Tuhan memberkati hidup mereka secara luar biasa. Tuhan membawa mereka ke tanah yang berlimpah susu dan madu. Mereka makan dan menjadi kenyang, gemuk. Luar biasa Tuhan memberkati hidup mereka secara luar biasa. Ulangan pasal yang ke-28 di sana berbicara tentang berkat dan kutuk. Mau taat diberkati. Mau tidak taat terkutuk. Jadi mau menerima berkat yang mengalir atas hidupmu, pilihlah taat kepada Tuhan. Dua tokoh besar di dalam Alkitab, Adam yang tidak taat kepada Tuhan, jatuh ke dalam dosa. Iblis menguasainya, setan menguasainya. Lalu Salomo yang tidak taat kepada Tuhan, jatuh dengan perempuan-perempuan, jatuh ke dalam penyembahan berhala. Ketika kita taat kepada Tuhan, berkat damai sejahtera Allah, berkat sukacita, jasmani, rohani, Tuhan akan menyediakan bagi kita, akan mengalir atas hidup kita. Berkat-berkat itu akan menjadi bagian kita semuanya. Dua hal penting yang perlu kita perhatikan adalah, yang pertama, melakukan firman Tuhan itu
siang dan malam, supaya perjalanan hidup kita itu berhasil dan beruntung. Ketika kita tidak melakukan firman Tuhan, artinya kita menolak keberhasilan dan keberuntungan di dalam kehidupan kita. Tetapi ketika kita melakukan firman Tuhan, merenungkan firman itu siang dan malam, kita tidak menolak keberhasilan itu, tetapi kita menerima berkat itu. Kita menerima keberuntungan itu di dalam setiap kehidupan kita. Lalu takut akan Allah, melakukan firman Tuhan siang dan malam adalah bukti kita takut akan Allah. Bukti kita mengasihi Tuhan. Allah sangat menghargai ketaatan. Dia tidak mau kita sebagai umat-umatnya jatuh ke dalam dosa. Tetapi Allah mau supaya kita taat dan menerima berkat itu menjadi bagian kita. Kita diberkati dan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Diberkati secara luar biasa. Menjadi berkat bagi siapapun. Tetaplah taat kepada Tuhan. Tuhan akan memberkati kita secara luar biasa. Inilah firman Tuhan bagi kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.